bahwa Segadeng Mataram itu hijrah dari keraton bersama 33 santrinya termasuk putrinya ya yang makamnya di bedamnya di sini. Nah, gelarnya Nyimas Saripah Mataram binti Segadeng Mataram, yaitu nami aslinya itu Raden Ayu Nawang Asih. Ya, diisbatkan kepada leluhurnya Ki Ageng Jakatarum. Ya, ada cerita nikah kepada bidadari bahwa Segadeng Mataram itu putra dari pendiri Mataram Islam, Sunan Seda Jenar gitu, Panembahan Senopati yaitu Sayyid Sutowijoyo. Beliau putra dari Ki Ageng Pamanahan atau Ki Gede Mataram gitu ya. Ki Ageng Pamanahan putra dari Kiai Ageng Henis. Ya, Ki Ageng Henis putra dari Kiai Ageng Syaloh atau Syekh Abdul Rahman. Beliau itu punya saktian bisa menangkap petir. Ya sahabat semua, sekarang saya sedang bersama Bapak Kuncen yaitu Bapak Ustadz Anwar atau juru kunci makam Sunan Gedeng Mataram. Dan saya akan bertanya sama Bapak Kuncen untuk mengenal siapakah sosok makam Sunan Gedeng Mataram dan apakah beliau adalah putra dari Raja Mataram Islam pertama yang berpusat di kota Gede Yogyakarta. Nah, Pak Ustadz, gimana awal sejarah makam Sunan Gedeng Mataram sehingga beliau dimakamkan di lokasi ini dan makam siapa saja yang ada di lokasi tempat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuril ala ni'amillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan, teman, AA dan Teteh yang telah bersilaturahmi sekaligus jaroh kubur ke makam para ulama, khususnya Kangjeng Sunan Gedeng Mataram yang berlokasi di Kampung Cikukuk, Desa Marga Cinta, Kecamatan Leung, Kabupaten Garut, Jabar, NKRI. Dan selain makam Segadeng Mataram, ada makam sahabat-sahabatnya, yaitu yang masyhur Kangjeng Syekh Tubagus, Singa Dapur, dulunya Songo Dapur, karena karomahnya bisa mencabut 9 bambu waktu zaman dalam Limbangan gitu. Nama aslinya Syekh Maulana Muhammad Rum Al-Bantani, putra Sultan Ageng Abdul Fatah Tirta Banten, dan seterusnya sampai ke Sultan Al-Akbar Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang selanjutnya ada Syekh Tubagus Balung Tunggal, yaitu disebut Balung Tunggal dalam bahasa Sunda itu teu aya udalan, tidak ada pusar gitu. Orangnya gagah sakti, nama aslinya Pangeran Arya Jaya Santika atau Syekh Tubagus Abdul Jalil bin Sultan Abdul Mapahir Mahmud Abdul Qadir Kanari Banten sampai sama ke Sultan Maulana Banten. Baik, kita kembali ke makam Kangjeng Sunan Gedeng Mataram Al-Jawi, di mana saya dan AA Teteh sedang berada di makam sedang melaksanakan jarah kubur marhaba menghormati al-ulama waras anbiya Segadeng Mataram. Beliau disebut Segadeng Mataram karena berasal dari keraton kerajaan Mataram Islam yang sekarang berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Itu dulu kata ayah saya itu bangsa Bapak Jengan Mustofa, dari kakek saya Syekhuna Abah Tubagus Saeji, juru kunci Segadeng Mataram, Syekh Tubagus yang Balung Tunggal. Kata orang ulama di sini masih keturunan dari Banten gitu. Bahwa Segadeng Mataram itu hijrah dari keraton bersama 33 santrinya termasuk putrinya ya yang makamnya di bedamnya di sini. Nah, gelarnya Nyimas Saripah Mataram binti Segadeng Mataram, yaitu nami aslinya itu Raden Ayu Nawang Asih. Ya, diisbatkan kepada leluhurnya Ki Ageng Jakatarum. Ya,
ada cerita nikah kepada bidadari gitu. Walau alam miswab gitu. Beliau itu Syekh Gading Mataram, kalau secara nasab itu menurut riwayat ulama-ulama di Garut, saya langsung dari bapak saya, bapak dari kakek saya, terus dari mama Cidodot, ulama besar ahli palak, Kiai Haji Raden Japar Sodik bin Mama Raden yang dulu di Cidodot, Kadungora, desa Kadungora. Yang dan juga dari kakaknya Mama Aden, Kiai Haji Japar Sidik, yang ulama Garut, asli Cikukuk, ulama besar ahli palak di kebun kopi Bogor, itu di antaranya. Termasuk dari guru saya Mama Kiai Raden Ubus, Cilongokan Limangan, terus Mama Cibesi, Ponse Alakso Sumedang, Jatinangor, Kiai Raden Noh, termasuk pangarsa Kiai Haji Ceng Agus, dan ayahnya bapak guru saya Mama Bakir, dan lain-lain tuh banyak sekali, bahwa Syekh Gading Mataram itu putra dari pendiri Mataram Islam, Sunan Seda Jenar gitu, Panembahan Senopati, yaitu Sayyid Sutowijoyo. Beliau putra dari Ki Ageng Pamanahan atau Ki Gede Mataram gitu ya. Ki Ageng Pamanahan putra dari Kiai Ageng Henis. Ya, Ki Ageng Henis putra dari Kiai Ageng Syaloh atau Syekh Abdul Rahman. Beliau itu punya saktian bisa menangkap petir. Nah, Ki Ageng Syaloh Abdul Rahman putra dari Ki Ageng Getas Pandowo gitu. Ya, Ki Ageng Getas Pandowo putra dari Ki Ageng Tarub, Jaka Tarub kedua Syekh Abdul Rahim. Nah, Syekh Abdul Rahim putra dari Ki Ageng Tarub, Sunan Jaka Tarub pertama, yaitu Syekh Abdul Rahman, putra dari Syekh Ahmad Jumadil Kubro, Sunan Kubrowi, Persi, Robito Ajmatkan Ul Husaini, yaitu Habib Bahrudin Ajmatan Banyuwangi almarhum. Ada versi yang dari Jawa bahwa Ki Ageng Tarub itu masih keturunan Prabu Brawijaya Majapahit terakhir. Itu kita hargai lah. Masalah perbedaan sejarah itu jadikan kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Beliau kembali Syekh Gading Mataram hijrah ke Cikukuk itu, Desa Marga Cinta. Dulu masuk Kecamatan Leles. Beliau itu disuruh oleh ayahnya Panembahan Senopati bersama putrinya Mas Saripah Mataram untuk mencari obat gitu. Karena itu putrinya Nyi Mas Saripah Mataram itu paling cantik, bidadarnya keraton. Beliau itu punya cahaya aura dalam wajahnya itu. Siapa yang memandang beliau itu Masya Allah terpikat, terpesona. Jadi banyak orang-orang putra keraton abdi dalam itu ya kebengbat lah, bahasa Sunda kepelet gitu di antawisnya. Maka beliau harus hijrah dengan hasil tirakat para ulama Mataram, harus mencari yang namanya ulama besar dari Banten, yaitu Kangjeng Syekh Tubagus Balung Tunggal gerahnya itu, yang hijrah ke Garut. Itu dulu masuknya Kecamatan Leles, Kadipaten Kerajaan Benten Galuh Pakuwon Limangan. Itu sebelumnya ada Kerajaan Kertarahayu dan Kerajaan Galuh Pakuwon sebelum Kabupaten Limbangan, sekarang Kabupaten Garut itu. Maka beliau berangkat bersama para santrinya, kurang lebih 33 pasukan berkuda, terus menuju dari keraton itu ke Cirebon dulu. Dari Cirebon ada petunjuk ke Banten, dari ke Banten ke Sumedang, Darang. Dari Sumedang ada petunjuk bahwa yang namanya Satu Bos Balung Tunggal itu ada di Kabupaten Limangan gitu ya, Kulon Kerajaan Galuh Pakuwon bertepan di Kecamatan Leles, Kewadahan Leles itu. Maka beliau bersilaturahmi ke sana, ke Leles. Sesampainya di Leles ya bertanya, maka ada ulama yang namanya Syekh Tubas Bungkal, ada. Ya, singkatnya beliau sampai ke Kampung Cikukuk. Dulu Syekh Tubagus Balung Tunggal dan Syekh Tubas Singadapur, termasuk ada sahabatnya Kangjeng Dalem Raden Taruna, itu bin Dalem Raja Suta bin Dalem Wangsa Negeri Mangan, keponakan Kapi Alonya Syekh Abdul Jabar Mahlembang Cibiuk Haruman. Ya, punya pesantren. Itu pesantrennya sebelah kiblat Palikulon ya. Jadi sebelah kidul TPU Syekh Tubas Balungga. Sampai sekarang namanya Kebon Pesantren. Itu pesantren beliau itu santrinya ribuan. Singkatnya beliau silaturahmi ke Syekh Balung Tunggal, ada di Syekh Tubagus Singadapur, ada dalam Raden Taruna, ada dalam Kali Gede,
dan saya bongkok dan lain-lain. Terus bersilaturahmi, langsung mengutarakan ada tujuan-tujuan. Ternyata Syekh Tubagus Balung Tunggal sudah mengetahui maksud tujuan kedatangan karena beliau seorang sakti mandraguna, tidak ada pusar, udal bujal kalau sudah. Kata Syekh Tubagus Balung Tunggal, aduh, Kangjeng Syekh Kiai, saya mah kiai kampung, tidak bisa apa-apa. Nah, tawado, wah saya udah tahu kiai kiai, karena udah mendesak, ini anak saya harus diobati supaya gimana dinetralisir, dihilangkan sinar aura dari wajahnya, karena seperti terpikat orang-orang memandangnya. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang keinginan Syekh Gedeng Mataram, putihnya supaya netral, wajahnya ada aura, itu dihilangkan oleh Allah. Maka beliau mengobati, singkatnya Syekh Tubagus sama para santri Syekh Singadapur. Nah, dengan Allah oleh Syekh Tubagus dikasih air, terus didoakan, diminumkan. Alhamdulillah izin Allah, Nyimas Syarifah Mataram normal kembali gitu. Jadi aura-auranya yang dalam wajah tidak memancing lah. Orang lain itu terpelet, terpukau gitu ya, itu istilahnya itu ya, Eteh itu tuh. Maka kata Syekh Gedeng Mataram, karena Kangjeng Syekh Tubagus Balung Tunggal, Syekh Singadapur dan lain-lain sudah menolong anak saya akan memberikan hadiah dan saya akan berjanji akan berjuang bersama-sama mendidik para santri masyarakat di kampung Cikukuk. Kata Syekh Balung Tunggal, aduh Kangjeng Syekh Ki Gedeng Mataram, kan Anda itu orang terhormat, anak raja. Gimana? Saya sudah bosan tinggal di keraton karena saya ingin kumpul sama orang-orang di kampung, di masyarakat, menjadi mubalig, menjadi kiai, mencetak generasi muda-mudi para santri yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah sesuai akidah Rasulullah SAW. Maka beliau bersama-sama mengembangkan pesantren di kampung Cikukuk bersama Syekh Tubagus Tunggal sampai punya nadar. Seandainya orang-orang anak Cikukuk, masyarakat ada kesulitan dan lain, saya sedang hidup walaupun sudah meninggal, saya akan membantu dengan izin Allah, dengan karomah-karomah izin Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah. Maka itu sekilas pandang Kangjeng Syekh Gedeng Mataram alasan hijrah datang ke kampung Cikukuk, Desa Marga Cinta, Kecamatan Kabupaten Garut gitu. Bukan ada isu-isu yang hoak, beliau itu lari diudag sama Belanda, itu berita bohongnya, kurang jelas. Yang jelas itu riwayat yang mutawatir dari ulama-ulama yang disebutkan oleh tadi guru-guru saya. Itu banyak ulama-ulama yang tidak disebutkan di antaranya gitu. Nah, Pak Ustadz, ini kapan ya makam ini dibuka gitu untuk para peziarah-peziarah dan istilahnya ditemukan lah gitu. Sejak kapan gitu sama Pak Ustadz? Ya. Kalau makam emang dulu udah ada juru kunci. Jauh sebelum saya itu kan ada ajengan Abah Ishak. Abah Ishak itu putra ulama Mama Ajengan Hanafi bin Syekh Yasin, itu kakaknya Mama Tafsir Kiai Haji Apud Mahpud yang di Kampung Sarpen kalau Desa Dangder ya, Kecamatan Banyuresmi, itu pernah diurus. Jadi ulama-ulama yang ngurus makam itu banyak. Yang saya dari nanya sama kakek, guru-guru, bapak itu turun temurun. Ketika Syekh Tubagus Balung Tunggal meninggal, Syekh Singadapur, Syekh Gedeng Mataram, itu anak cucunya mengurus gitu. Di antaranya itu ada Syekh Muhammad Matabi'i, Mama Jangan Matabi'i yang makamnya di TPO Gede asal Gede Cikukuk ya. Jadi Muhammad Tabi'i itu ke Mama Haji Ibrahim ya, Mama Haji Ibrahim ke putranya Mama Haji Wahid. Dari Mama Haji Wahid ada ke Mama Ajengan Muhammad Asyik, ulama besar yang ahli tasawuf dari keturunan Syekh Jafar Sidik Haruman. Dari Mama Ajengan Asyik ke Mama Ajengan Jakaria. Dari Mama Jakaria ada ke Mama itu Mad Nasir. Dari Mama Mad Nasir ke ke kakek saya Abah Eji. Dari Abah Eji ke Abah Ishak, termasuk ulama-ulama yang pemberi nasihat itu ada Mama Haji Komarudin, termasuk itu yang ngurus makam itu Mama Kiai Haji Syarif. Itu saya langsung dari kakek saya ya, dari
dari Gigir, dari itu Kiai Haji Abdullah Sarip, sudah MS Ocelugong almarhum gitu, termasuk Bang Sari Abdullah, Mama Ajengan Acengiin saya pulau, terus itu kakek saya, buyut saya Mama Ajengan Sujai itu sebagai dewan-dewan penasehat yang mengizinkan mengurus makam ulama-ulama, khususnya Segedeng Mataram, Setu Bagus Singapura, Setu Balung Tunggal gitu. Terus dari mulai Abah Ishak almarhum itu meninggal, ada kepakuman ngurus makam itu beberapa tahun, belasan tahun. Nah, disambung oleh Bapak Ustadz Guru Haji Supardi, ya itu kan emang tidak full lah. Kalau setahun sekali rojab, silih mulut, sering jarah bersama para santrinya dari saya Gedeng Mataram ke Haruman ke Sejapar Sidik. Terus dari Abah Gus Supardi ada Ustadz Abah Nono sana sama Ustadz Abah Didi, adik dan kakak. Beliau sama itu yang ngurus makam walaupun tidak full, sering mengajak masyarakat para tokoh kalau terusnya setahun 2 kali Rajab dan Mulut gitu. Nah, mulai saya ngurus makam itu kurang lebih ketika saya tergugah hati saya itu melihat makam para ulama, para kiai di Cibubur banyak itu, terutama yang dari Keraton, Mataram, Banten, Kerajaan Limangan, Galuh Pakuwon, Kertarahayu itu saya mulai ketika masuk SMP. Saya masuk SMP 98, keluar sampai 2001. Dan dari mulai saya SMP sudah ada perasaan saya. Cerita dari bapak saya, Bapak Ustadz Nggak Mustafa, dari tokoh-tokoh keluarga saya, Abah Makmun, ya, ada itu Mama Cidodot, Mama Ici, ya, Ustazah Nini Aminah dan lain-lain itu sering menceritakan bagaimana para ulama di Cikukuk, karomah-karomahnya Segedeng Mataram, Setu Bagus Singada pun yang menjaga kampung anak cucunya selama anak cucunya itu melaksanakan kebaikan, kita ma'ruf, bahkan karomah-karomah yang tidak masuk akal itu bisa nyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mendengar kiai Mama Sukaraja, Bangsa Kiai Cecep, Kiai Haji Deden, ulama-ulama, kita harus menghormati, harus mencari para ulama. Tanpa para ulama, para wali, para kiai, Indonesia tidak akan ada Islam. Seperti kita tanpa ada orang tua, kakek dan nenek tidak akan ada kita. Jelas itu. Dalam hadis itu la yaskurillah lam yaskurinas. Orang yang tidak bersyukur kepada jasa orang tua, kepada guru, kiai, termasuk tidak menghormati jasa. Kita menghormati jasa para pahlawan nasional baik lokal, termasuk hampir 90% kan resolusi jihad, para santri, para kita termasuk itu pendiri NU, itu mencetuskan cinta tanah air, kemerdekaan. Berarti kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri para jasa para ulama kayak itu, bagian termasuk menjaga makam para ulama, para kiai ditata oleh di kampung masing-masing, bagian dari ibadah, bagian dari yang dicintai Allah sebagai ulama warasatul anbiya. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama para nabi, para wali, para kiai, bersama-sama nanti di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka saya dari kurang lebih dari mulai 2004 keluar sekolah pesantren, saya mulai studi banding, sering ngalong ke pesantren Al Jamiah Dangder Suci Abah Bakir sama putranya Ceng Agus. Nah, dari awal saya kan tadi diceritakan sama saya sering mimpi didatangi sama Segedeng Mataram, sama para wali yang lain termasuk Wali Songo. Maaf, saya bukan ria sum'ah, tapi ini harus diceritakan sebenarnya keyakinan. Saya udah diceritakan, ditanyakan sama ahlinya, bapak saya, para kiai, Mama Bakir, Kiai Raden Ubus, Mama Cibus, Mama Kiai Eno, Mama Cidodot, Kiai Japar dan lain-lain. Ternyata itu bukan mimpi biasa, tapi isyarah, petunjuk kepada saya supaya saya harus menjaga, merawat makam-makam yang ada di Cikukuk. Karena itu ulama-ulama besar, bahkan tingkat kalibernya nasional. Segedeng Mataram, ulama itu anak raja dari kerajaan umat Islam. Setu Bagus Singadapur, Tubus Balung Tunggal, dalam bahasa ulama-ulama itu keturunan Sultan Banten dan Sunan Gunung Jati Cirebon. Itu kita bukan kita berbangga dengan nasab, tapi kita harus mensyukuri gitu. Kita kembali kebanggaan kita dengan keimanan, ketakwaan. Tapi nasab yang mulia, duriah Rasul, duriah para kiai harus kita jaga. Jangan kita saling mencaci maki. Kalau umat Islam
sudah tidak menghargai ulama, kiai, sudah tidak menghargai tanah air, maka itu awal kehancuran. Maka kita harus bersatulah. Ulama, umaro harus berdampingan menjaga negara NKRI dan akidah agama Islam. Itu awalnya. Maka saya mulai dari sekarang, insya Allah sampai hari kiamat tetap akan menjaga makam. Apapun resiko kita sebagai santri, sebagai ajengan itu, apalagi di NU ya, di NU, saya juga kan di sini alhamdulillah masuk pengurus MWCNU Goong, ketua LDNU MWCNU Goong, di MUI Kecamatan saya lembaga dakwah MUI Kecamatan Goong. Plus saya masuk di jalan TNI Polri, ketua Dai Kamtibmas Makopos Goong, Dai Bintal Postamil Goong, kepanjangan Koramil, Leles, Kodim Garut. Masuk saya Selasa dan Kamis sebagai penceramah bin rohtal satahti rumah tanam Pos Garut. Gimana caranya saudara-saudara kita sama beliau itu cinta-cinta negara dan agama, yang lupa sengaja yang sedang bermasalah dengan hukum, berilah kita semangat, berilah kita nasihat yang menggugah hatinya kesadaran berhukum, bernegara, beragama, supaya kembali ke jalan Allah, ke ajaran Islam yang benar, ke negara Indonesia, supaya mantan yang dianggap masyarakat itu negatif, kita kembali. Bagaimana Sunan Kalijaga, seorang mantan ya penjahat, dengan hidayah Allah lewat Kangjeng Sunan Bonang bisa jadi wali Allah. Bagaimana Syekh Ibrahim bin Adham, Raja Balkan sekarang Afghanistan, raja yang dolim, bisa jadi wali Allah. Bagaimana Sultan Aulia, Ratu Istri Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, mantan penyanyi, penghibur, jadi rajanya wali di zamannya di Basra, Irak. Bagaimana Syekh Fujail bin Iyad, seorang pecandu narkoba, pemabuk berat di Baghdad, bisa menjadi wali Allah. Tapi justru kita harus takut, termasuk saya menasihati, bersuat kepada diri saya, gitu, selaku mubalik atau dipandang ustadz kiai ajengan itu, kita jangan merasa hebat, sombong, takabur. Kita itu dibisahkan oleh Allah, tidak punya apa-apa. Saat kita menjadi mubalik itu bernasihat, berusaha kepada diri pribadi, seperti kasih sayang orang tua, guru sekolah, guru ngaji, para kiai mubalik kepada para santrinya, insya Allah. Maka kita melaksanakan ziarah kubur semata-mata kita mendoakan dan kita bertafakur bil akhirah, karena kita akan meninggal. Kita yakin setelah meninggal ada alam kubur, ada alam kehidupan. Keyakinan agama Islam, di alam kubur itu ada nikmat kubur dan siksa kubur. Kita sering ziarah kubur itu mempersiapkan diri bahwa kita akan meninggal. Kita melihat banyak makam para wali, para ulama, para kayak diziarahi oleh umat Islam, santrinya itu secara positif. Kita bersyukur kepada Allah, dan dampak-dampak positif kita menjaga situs makam para ulama, para kiai, para dalam wajib dijaga oleh kita. Saya mohonlah kepada pemerintah, baik Dinas Pariwisata Kabupaten Garut, Dinas Pariwisata Provinsi maupun pusat, mohonlah makam-makam yang ada di kampung desa, usaha di Kabupaten Garut, termasuk di kampung saya, Desa Marga Cinta. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sebagian oleh Dinas LH Kabupaten Garut, benteng gapura sudah dibangun, walaupun belum beres, mohon doanya. Apalagi ada tindak lanjut mungkin kloter kedua dari Dinas LH Kabupaten Garut, supaya mohon dibereskan itu bentengnya yang di bawah, karena itu muka ya di sana. Dan dari hamba-hamba Allah udah yang pecinta makam para wali, semoga bisa mendonaturkan rezekinya di jalan Allah. Kita yakin ketika kita bersedekah, berhibah, mengurus, membangun makam para wali, Allah akan melipat gandakan kebaikan kita. Kita akan dijadikan para santrinya, para muhibinya, para wali, para kiai akan mendoakan kita semua. Semoga menjadi para pecinta ulama wasambiya dan termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita jangan melihat oknum-oknum orang yang jarah secara negatif. Banyak yang jarah gitu ya, yang minta nomor, minta kekayaan, itu bukan tujuan. Kita semata-mata kita mendoakan. Ya, tapi di balik itu emang ada karomah, ada barokah. Ketika kita mendoakan para nabi, para wali itu yakin mendoakan kita. Dari mulai kita assalamualaikum ya ahla dari ahla kubur, assalamualaikum ya aulia Allah, itu kan salam dari kita mendoakan, pasti dijawab oleh
para wali di alam kubur yang beragama Islam. Itu kita memberikan salam itu doa. Para wali memberikan. Ada saya catat hadis dalam kitab Wasiatul Mustafa. Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali kalau baca umumnya kepada kita. Hadisnya kurang lebih begini. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Fa innallaha azza wa jalla qad wakala malaikata yahmiluna shadaqatikum ahya ilaihim. Paya prahuna biha asadu makano ya prahuna bin minad dunya wa ma fiha. Wa yaquluna Allahumma gfir liman nawara qabrona wa basharhu bil jannah. Walau alam biwadihi. Mohon maaf para kiai, para guru saya ya. Kata Nabi itu berwasiat, ya Ali, kamu harus bersodakoh kepada yang sudah meninggal, khususnya umumnya beragama Islam yang dekat kepada orang tua, jasa guru, kiai, para wali dan karena sodakoh kita, baik kita membaca Yasin, berjarah kubur, menghawalkan guru, orang tua, memberikan makanan, dihadiahkan atas nama almarhumah yang beragama Islam, itu Allah menciptakan malaikat yang tidak akan kalah dengan aturan media sosial itu. Ya ada tower ya yang menyampaikan itu, WA, Twitter, SMS dan lain-lain itu. Malaikat itu ya sinyal gue itu malaikat menyampaikan doa kita disampaikan kepada ahli kubur seperti maaf kayak orang tukang paket lah. Kirimkan malaikat ini ada doa dari Fulan. Maka ahli kubur itu paya perhuna bahagia semuanya. Bahkan kata ahli kubur, saya lebih bahagia ketika meninggal didoakan makam saya dijarah dijarahan di sana, dikasih tahlil, hawal, makanan atas nama almarhum. Lebih bahagia kata ahli kubur ketimbang kita hidup di dunia diberikan oleh anak incu, murid, makanan, rumah mewah dan lain-lain. Maka ahli kubur malik mendoakan kepada yang jarah, kepada yang mendoakan, yang menghawalkan. Kata ahli kubur, ya Allah, Allahumma gfir liman nawarakum. Ya Allah, berilah ampun kepada orang yang memberikan pahala, yang menjarah, yang berjarah kepada kuburan saya, kepada kiai, orang tua gitu. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang berjarah dan mendoakan para wali, dan tetapkanlah beliau-beliau itu ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu tos diurus mah nya ku abdi, ku bapak, di ku palurah nya alhamdulillah Pak Kades Marga Cinta mendukung Bapak Acep Gandhi, abi ketua MUI Desa Marga Cinta. Para ustadna, para RW-na menjaga ieu makam seluruh Segedeng Mataram Syekh Tubagus Singan Bang Tunggal. Alhamdulillah. Oke sahabat, itulah sedikit kisah cerita yang bisa kami ungkap dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan sejarah-sejarah makam keramat di Nusantara ini, khususnya di daerah Garut, Jawa Barat. Dan sahabat, cukup sekian dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau kekurangan ucap kata, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.